terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Al-qail A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiratnya. Kita diberikan kesempatan untuk bertadzkirah pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran kecil atau sederhana untuk kehidupan hari-hari kita ke depan. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Islam sebagai agama dan Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam itu senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk agar manusia dalam hidupnya itu punya patron, punya pedoman, agar sadar dari yang dianggap oleh manusia itu sesuatu yang besar, sesuatu yang nampak, baik kebaikan maupun kesalahan. Kalau kebaikan dia syukuri dan dia lanjutkan. Dan kesalahan dia hentikan. Itu kalau nampak. Termasuk hal-hal yang boleh jadi kurang disadari. Agar tidak dianggap kecil, padahal dia sesuatu yang bisa membawa yang besar. Itulah sebabnya pagi hari ini pemirsa sekalian kita akan mencoba mengangkat tentang syirik kecil. Adakah memang syirik kecil? Ada pemirsa sekalian. Kalau begitu ada syirik besar. Benar, memang ada. Nah, untuk memperjelas pemirsa sekalian saya bacakan dulu ayatnya yang tentang syirik ini. Agar kita lebih bisa punya landasannya, paham, sehingga begitu ada instrumennya dengan mudah kita antisipasi. Ada ayat begini pemirsa sekalian. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru ay yushraka bihi, tidak mengampuni dosa, satu-satunya dosa yang tidak terampun, kalau kita mensyirikatkan Allah. Ayatnya bunyinya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Asal bukan saja dosa musyrik, kedurhakaan apapun itu, Allah ampuni. Tapi ingat pemirsa sekalian, kalimatnya di situ, liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jadi kalimat ini juga sudah sangat sungguh-sungguh peringatan. Jangan merasa ada dosa kecil atau dosa besar, diampuni oleh Allah. Iya, kalau Allah kehendaki kita diampuni. Ada pertanyaan, apa tandanya kalau Allah ampuni? Ya dikasih kesempatan, keikhlasan, kesadaran untuk bertaubat. Nah, pemirsa sekalian, barang siapa yang memperserikatkan Allah, faqad iftara itsman aziman. Karena syirik itu adalah induknya dosa. Sebenarnya di situ pemirsa sekalian.
Nah, untuk memperjelas tema kita pagi hari ini dosa yang tidak terampuni adalah syirik. Ini syirik akbar. Konsekuensi dari ini karena dosanya tidak diampuni berarti dia tidak termasuk muslim, walau KTP-nya muslim. Bahkan boleh jadi masih ada ibadah yang ia lakukan, tapi ini mengakibatkan tidak ada nilai ibadah dari kebaikan yang ia lakukan kalau syirik kepada Allah. Konsekuensi akhirnya adalah dia masuk neraka itu kekal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya, walau ini juga tidak terlalu mudah orang menghindari mensyarikatkan Allah itu. Apa sih sebenarnya mensyarikatkan Allah? Sebenarnya mengakui Allah Maha Kuasa, dia menyembah Allah, tapi juga masih ada terbetik di hatinya, wah, Allah yang menentukan. Tapi lewat si A, lewat si ini. Kalau kita menganggap si A, si B itu bagian dari penentu, itu musyrik namanya. Apa bedanya Ustadz? Nah, ini juga harus kita coba. Apa bedanya kalau kita mengatakan Allah yang menjadikan dia sebagai penyebab? Kalau ini benar nih. Jadi memang tipis itu. Ini membahas akidah memang tidak boleh terlalu singkat, pemirsa sekalian. Nah, sangat beda kalau dalam keyakinan seseorang memang Allah yang menginginkan ini terjadi. Tapi si anu ini yang karamah. Si anunya. Tapi kalau keyakinan kita 100% Allah, tapi Allah yang membuat si A penyebab, itu beda, itu bukan musyrik. Wah, memang tipis pemirsa sekalian. Itulah sebabnya terlalu banyak diwanti-wanti agar orang jauh dari musyrik ini, terutama musyrik besar. Nah, pemirsa sekalian, karena tema kita syirik kecil, kalau ada syirik besar, ada syirik kecil. Nabi katakan begini, agak menyentak para sahabat. Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, Inna akhwafu ma akhafu alaikum. Sesungguhnya wahai para sahabat sekalian, ada sesuatu yang paling saya khawatirkan kepada kalian. Apa itu? Kita elaborasi setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan tazkirah kita. Jadi suatu hari Nabi sedang duduk mengakrabi para sahabat. Kira-kira begini kondisinya. Para sahabat itu dilihat oleh Nabi sedang baik-baik. Bicara-bicara yang produktif dalam sebuah halaqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bagian dari yang diperingatkan oleh Nabi adalah
Inna akhwafu ma akhafu alaikum. Wahai sahabatku sekalian, kalian hari ini beragama dengan sangat baik. Amalanmu banyak. Kalian juga sudah kondusif karena sudah tidak terlalu banyak perang begitu. Anda sudah makin aman. Tapi ada yang saya khawatirkan kepada kalian. Ungkapan Nabi ini menyentak para sahabat. Wih, apa yang dikhawatirkan? Masih ada yang dikhawatirkan oleh Nabi? Ini suasana makin kondusif. Madinah makin aman. Makin kurang orang musyrik. Makin kurang yang mengajak kita perang. Karena makin berwibawa umat Islam saat itu. Kesejahteraan umat juga makin bagus. Syiar Islam makin meluas. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi? Maka para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul? Apa yang dikhawatirkan kepada kami? Kami sudah beribadah baik-baik hari ini. Komitmen kami rela mati mempertahankan keyakinan ini. Kira-kira begitu keyakinan para sahabat. Maka Nabi menegaskan, yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wah, masih adakah itu syirik kecil? Ini kan memang di kalangan sahabat ini baru ini istilah ini. Karena yang jelas tadi itu adalah dosa yang tidak terampuni, itu syirik besar. Memang kafir kepada Allah. Ini ada syirik kecil. Maka kata Nabi, ada syirik kecil itu. Dan itu adalah namanya ar-riya'u. Adalah riya. Itu syirik yang kecil. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, memang kan begini kondisinya. Di mana itu syirik kecil ada? Pasti dia berada pada perilaku-perilaku kebaikan seseorang. Sholatnya bagus. Rutin ke masjid. Sekian lama periodenya dia sangat ikhlas kepada Allah. Tiba-tiba karena sudah 40 hari tidak pernah berhenti takbir ihram yang pertama di masjid. Tiba-tiba muncul dalam perasaannya, wah ya Allah, hebat memang Tong, kamu istimewakan saya ini. Tidak ada orang yang begini nih. Itu. Jadi jadi syirik asghar itu dia menjadi tantangan besar bagi kita umat Islam ini, kaum beriman yang baik ibadahnya justru. Kalau yang tidak baik ibadahnya malah tidak ada syirik asgharnya. Tidak, karena untuk apa? Justru yang dihinggapi adalah orang yang sudah sangat baik, hampir seluruh ajaran agama dia kondusif, dia lakukan. Dia syahadat, dia sholat bagus, dia zakat, dia puasa, bahkan haji. Tapi di tengah dia sholat tadi, misalnya nih, suatu hari tiba-tiba, dia tidak niat, tapi mendengarkan orang dipuji karena baik amalannya, ada keistimewaannya. Nah saya ini yang sudah bisa 40 hari tidak ketinggalan takbir ihram yang pertama, selalu bersama imam. Wah saya ini syirik asghar, syirik kecil yang riya, memuji diri dalam dirinya. Itu masih dalam diri. Ini namanya syirik asghar yang khafi. Karena dua lagi itu pemirsa sekalian, kalau syirik terbagi dua, syirik akbar yang konsekuensinya kekal di neraka tadi dan dosanya tidak diampuni, maka syirik asghar ini, syirik kecil ini terbagi dua lagi. Yang pertama ini, dalam hatinya dia berkeyakinan bahwa dialah yang terbaik dan dia tidak ungkap. Dia tidak sampaikan ke orang. Dia tidak publikasikan. Kalau ada yang publikasikan Ustaz, syirik asghar itu, belum tentu juga. Kenapa tidak dipastikan Ustaz? Karena begini. Ibadah kepada Allah, kebaikan yang dilakukan kepada Allah itu, Al-Quran menegaskan boleh jahar, boleh khafi. Yang dilarang adalah
hati kita lepas dari Allah, lebih condong dipuji, wah saya ini yang diistimewakan oleh Allah, saya kalah yang lain. Tapi kalau dia yakin kepada Allah, dia tidak tergoda, tidak berubah keyakinannya bahwa kebaikannya itu menjadi melebihkan pujian manusia, tidak terlalu menyanjung dirinya. Kentara aja itu pemirsa sekalian. Kira-kira gini, saya nih mencontohkan diri, karena mau berupaya begitu, melakukan sebuah kebaikan, berusaha memperkuat mental. Tiba-tiba ada pujian, ada penghargaan. Saya sesungguhnya, saya mencontohkan diri saja ini, bukan memuji diri, bukan. Kalau bisa standar temperatur batin saya, sebelum dipuji dan setelah dipuji, misalnya nih, temperatur batin saya, apa temperatur batin itu ya, perasaan saya, mengembalikan kepada Allah. Ya Allah, bimbing hati kami tidak beralih dari ikhlas kepadamu. Itu boleh. Banyak, saya belum bisa seperti itu pemirsa sekalian, belum. Masih sangat belajar dan masih jauh dari perasaan ini. Jangan dipuji saya, karena kapan dipuji, naik perasaan saya kepada sesama manusia. Tapi banyak ulama kita yang sudah posisi ini. Kalau dia dipuji, dia datar saja. Wah, baik memang tongki kita, Pak. Jarang ada pertemuan begini menyiapkan sedekah bagi banyak orang. Dipuji. Tapi kalau bagi orang yang sudah kalbunya tenang, dia ikhlas, itu bukan dia salah. Dia punya media misalnya, tapi medianya memang untuk siapa? Belum tentu selama dia maki dasarnya, alipnya atau pondasinya kepada Allah, berdiri tegak, ini karena Allah. Saya tidak boleh berhenti di media, karena ini kebaikan. Saya juga tahu dakwah sekarang itu tidak boleh kalah publikasinya dengan kejahatan. Kalau saya publikasikan bukan karena tidak ikhlas kepada Allah, saya bukan karena syirik khafi. Saya mau mengajak, ulasan singkat ini pemirsa sekalian, saya mau menegaskan bahwa kita tidak boleh mudah menganggap seseorang syirik asgar atau riya, termasuk yang khafi, kalau dia mediakan, kalau dia publikasikan kebaikannya. Karena apa yang maha besar? Sebenarnya yang maha besar itu Allah dan kalbunya seorang mukmin yang beribadah. Maka di era media sosial sekarang ini tidak boleh kita menganggap, mengira-ngira orang tidak ikhlas itu. Kenapa? Kebaikannya makin dia mediakan. Bikin status di Facebook, rajin dikirim di media sosialnya, di WA grup semuanya dikirimi. Belum tentu. Tetap makanya agama mengistilahkan khafi. Karena kalau dia niatnya sebuah strategi, niatnya tetap kepada Allah, maka itu tidak berbahaya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita
kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sholat kita dianjurkan selalu baca doa dan mudah-mudahan kita tidak lupa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkan hati saya kepadamu. Karena dalam berbuat sehari-hari itu kan nampak. Jangan amal soleh saya ya Allah terganggu, keikhlasan saya terganggu, hati saya berbolak balik, bimbing kami ya Allah. Karena ini bahayanya. Kapan ibadah dan selalu diibadah, bahkan kebaikan manusia yang dihinggapi namanya asyirkul asghar, yang Nabi istilahkan ar-riya'u. Yang tadi, mohon maaf pemirsa sekalian, yang terbagi dua. Syirik asghar yang khafi seperti tadi, full perasaannya. Termasuk juga yang kedua, syirik asghar yang zahir, yang nampak. Apa itu nampak? Ya, itu kembali ke era kita sekarang ini yang kita sama-sama tidak bisa lepas dari eranya karena kita hidup di eranya. Yakni seluruh perbuatan itu ditahu orang. Tapi kalau kita mau membentengi ini syirik asghar, ketahuilah bahwa makin banyak kita membahasakannya. Karena justru niatnya mau ditahu orang yang bukan karena strategi tadi. Memang tipis ini pemirsa sekalian. Sangat sulit memang ini membedakan syirik asghar ini. Syirik kecil ini. Antara strategi untuk sebaran Islam dengan pujiale istilah kita menonjolkan diri, karena syirik zahir itu adalah syirik asghar yang zahir adalah memang diucapkan, lebih banyak dipublikasikan. Ya itu tadi, makanya saya katakan ayo kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau tsabbit qulubuna ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, apalah artinya kehidupan kami ini? Ibadah kami taruhlah misalnya 60 tahun. Balik saya sudah dikurangi 15 tahun, itu artinya hanya 45 tahun ibadah kepadamu. Itu juga terlalu banyak lowong-lowongnya. Kalau lagi kurang dengan keikhlasan ini karena keriaan kami kepada sesama, apalagi yang kami harapkan ya Allah. Maka ayo pelajari ini sama-sama. Kita mengangkat pagi hari ini, subuh hari ini agar apa yang menjadi godaan besarnya kita manusia dalam hidup berinteraksi harus melakukan kebaikan. Tapi menjadi tidak bernilai kebaikan itu di sisi Allah kalau dia kena riya. Menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah. Bahayanya adalah, apa bahayanya di akhir kemudian? Maka amalan kita itu, pemirsa sekalian, ini memperingati diri sendiri. Kebaikan sholat, zakat, puasa, itu tidak hilang. Allah akan perlihatkan ke kita di hari kemudian kelak. Maka pada saat hamba Allah itu meminta pahala kebaikan sholatnya, karena dia melihat temannya masuk surga, Allah, apa kata Allah? Ini pahalamu ambil. Tapi tidak merupakan kunci kepadamu untuk masuk ke surga seperti saudara-saudaramu. Karena kamu beribadah dulu bukan untuk saya. Untuk hambaku yang lain. Nah, itu yang kamu perlihatkan. Mungkin calon mertua. Cari-cari muka di pimpinan. Berbuat baik semuanya. Bukan tidak boleh ke pimpinan. Harus. Interaksi ini ada aturannya, strukturnya. Tapi niatnya tetap kepada Allah. Saya hidup ya Allah karena kerja.
loyal ke pimpinan, ini jalannya ya Allah. Allah tahu itu. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, bahayanya di akhir kemudian dari syirik asgar ini, syirik kecil ini beribadah, berbuat kebajikan dunia. Tapi niatnya kepada sesama manusia, hentikan ini. Kembali kepada kesadaran awal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Seluruh kebaikan yang diperintahkan Allah yang memang disaksikan sesama manusia, tapi dia niatnya kepada Allah. Mungkinkah ini? Mungkin, pemirsa sekalian. Bagaimana mungkinnya? Nah, selalu adakah perbuatan itu yang tidak disaksikan? Hajinya disaksikan oleh Allah, oleh manusia. Zakatnya diberikan ke orang, dia puji, dia doakan kita. Sholatnya kita berjamaah yang terbaik, dilihat orang. Semuanya dilihat oleh orang. Ada kuncinya, pemirsa sekalian. Makanya kita minta hidayah Allah. Solusinya adalah Allah katakan, Nabi katakan begini, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Berfatwalah, itu istilahnya. Ayo muliakan diri kita, hidupkan diri kita, kekuatan kita, istafti qalbak. Apa artinya itu? Bagus kalau dihafal ini istilahnya. Istafti qalbak, istafti qalbak, istafti. Berfatwalah pada dirimu. Peringatan orang itu yang banyak, itu ceramahnya ustaz yang banyak itu hanya menambah kalbumu. Tapi kalau kita banyak, terlalu lama selama ini tidak sadar bahwa ini, oh ini syirik kecil ini ternyata nih, menghapus pahala ini, ya segera sadarilah. Ini tadi kuncinya, istafti qalbak, kembalikan kepada dirimu. Jangan terlalu sibuk. Sekali-sekali luangkan waktu untuk menanya ke nuranimu. Di tengah kerja-kerja kita itu, seringlah jeda. Istirahatlah sedikit. Itulah sebabnya kalau dalam Islam ada namanya khalwat. Berzikir lalu berkhalwat. Kalau di agama lain ada namanya meditasi. Itu lebih kepada hati. Kesibukan yang membawa kemanfaatan bagi keluarga, kesejahteraan hidup, kemakmuran, kesejahteraan itu, keterkenalan itu, sekali-sekalilah off di situ. Istafti qalbak, berfatwalah pada dirimu, maka kamu akan mengabdi hanya kepada Allah dan jauh dari ar-riya ini, asyirkul asghar ini. Kita berdoa pemirsa sekalian. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Kami seringkali hamba-Mu menganiaya diri sendiri. Menganiayanya dalam bentuk apa? Sudah berbuat kebaikan, tiba-tiba ria. Sudah berbuat kesolehan, datang ria, mau dipuji. Itu kezaliman ya Allah. Tetapkan hati kami di jalan. Wallahu a'lamu bissawab. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.